memastikan penyebab kematiannya. Sementara ibu bayi dibawa ke rumah sakit untuk proses perawatan pasca melahirkan. Untuk melakukan proses penyelidikan, termasuk dari keluarga juga ibu korban. Kemudian hari ini sudah dilaksanakan olah TKP. Polisi mengamankan gunting dan peralatan yang diduga untuk membunuh bayi. Juga turut diamankan NH, pacar pelaku yang diduga menghamili pelaku. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subhi, iNews melaporkan. Dendam karena kerap dimintai uang saat berdagang, dua pedagang kaki lima Pasar Tanah Abang, Jakarta nekat menikam seorang pemuda hingga tewas. Dua pelaku ditangkap polisi di dua lokasi berbeda. Tersangka I dan A, pedagang kaki lima yang biasa berjualan di kawasan Pasar Tanah Abang ini ditangkap polisi lantaran ulahnya nekat menghabisi nyawa seorang pemuda. Kesal karena kerap dimintai uang ketika sedang berjualan membuat kedua pelaku gelap mata. Keduanya nekat menikam korban dari belakang saat tengah duduk di atas motor. Setelah sempat buron selama hampir 1 minggu, kedua pelaku akhirnya berhasil diringkus petugas di daerah Pandeglang, Banten dan Sukabumi, Jawa Barat. Tersangka ini sedang berdagang, sedangkan korban sering memalak tersangka. Karena emosi, dendam, tersangka bersama temannya, tersangka A dan temannya inisial I, berencana untuk menghabisi korban. Polisi menyita barang bukti pisau yang digunakan pelaku dan pakaian korban. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman pidana 20 tahun penjara. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sepasang suami istri yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga ditangkap kepolisian sektor Cilandak karena mencuri di rumah artis sinetron Jeremy Thomas. Sejumlah barang bukti berupa perhiasan berlian serta barang-barang bermerek bernilai ratusan juta rupiah disita polisi. Kepolisian sektor Cilandak Selasa siang mengamankan sepasang suami istri yang berprofesi sebagai pembantu rumah tangga usai mencuri di rumah majikannya yang merupakan artis sinetron Jeremy Thomas. Dua pasangan ini diamankan oleh penyidik dari lokasi berbeda. Istri diamankan di rumah kontrakannya di Pesanggerahan, Jakarta, sedangkan suami diamankan di Tegal, Jawa Tengah. Sejumlah barang bukti berupa perhiasan, berlian, serta barang-barang bermerek juga disita polisi dari rumah pelaku. Kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Mereka melakukan aksinya melihat situasi kondisi di mana korban lengah, tidak mengawasi barang-barang mereka berharga, mereka melakukan aksinya. Jadi saya jelaskan peranan MAB, ya, dia mengawasi korban, begitu korban tidak ada di kamar, dia memerintahkan istrinya MLT untuk mengambil barang-barang berharga. Jeremy mengaku kedua pembantu rumah tangga ini baru bekerja selama 2 minggu. Keduanya dipekerjakan melalui agen penyalur. Kalau ada orang yang diberi pekerjaan, masuk ke rumah kita sendiri, malah melakukan tindakan yang tidak tertulis seperti ini, artinya kan dia juga mengganggu kenyamanan orang lain yang berada di rumah itu. Atas perbuatannya, kedua pelaku dikenakan pasal 363 tentang pencurian dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Seorang petugas kebersihan di kawasan Keramat Jati, Jakarta menjadi korban pencurian. Pelaku menggasak tas korban berisi sebuah telepon genggam dan uang tunai senilai 1 juta rupiah. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan seorang petugas kebersihan menjadi korban pencurian saat sedang membersihkan sampah di Condet Keramat Jati, Jakarta Timur. Seorang pria bertopi mengambil tas korban yang berisi 1 unit telepon genggam dan uang tunai senilai 1 juta rupiah yang digantungkan di bagian depan gerobak motor. Korban tak menyadari aksi pelaku lantaran tertutup gerobak sampah. Rencananya uang di tas tersebut akan dikirim korban ke kampung halaman untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Isinya HP, dompetnya masih ada, cuma diambil duitnya doang. Duit berapa? Duit sekitar 1 jutaan lah kurang lebih. Itu tabungan? Tabungan.
buat keluarga di kampung rencananya. Mau nabung berapa bulan? Dari awal bulan itu, mulai awal bulan sampai ya tanggal segini lah. Diketahui aksi pencurian di kawasan tersebut sudah kerap terjadi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pendakwa AAG positif COVID-19. Kami akan hadirkan informasinya usai jeda berikut.